Dada serta adik-adik santri dari Pondok Pesantren Al-Firdaus. Masya Allah, pembahasan kita pada hari ini membicarakan tentang kesederhanaan dalam menyambut Idul Fitri. Padahal di luar sana mungkin kita juga banyak yang perlu persiapkan, apalagi kami nih di anak-anak santri kan kita sudah lama tidak pulang ke rumah, tidak pulang ke kampung gitu ya Bi. Pasti kita ingin mempersiapkan bahwasanya Idul Fitri kita sambut dengan ya banyak-banyak kue, banyak makanan, mungkin juga beli baju baru yang banyak begitu Bi. Nah, seperti apa Bi tips yang tepat menurut Abi? Baik, pemirsa dan juga sahabat Al-Firdaus yang berada di rumah dan juga santriwan-santriwati yang berbahagia. Tidak ada salahnya sebenarnya menyambut Ramadan dengan mempersiapkan makanan yang enak, menyambut Idul Fitri. Apa? Dari atas. Baik Bu Ani, pemirsa dan sahabat Al-Firdaus yang berada di rumah serta anak-anak santriwan Al-Firdaus yang insya Allah dibanggakan dan dimuliakan Allah. Tidak ada salahnya bagi kita untuk menyambut Idul Fitri dengan mempersiapkan kue, membuat kue-kue yang enak, mempersiapkan dengan pakaian yang baru, ya kan, kemudian membersihkan rumah. Karena ini juga merupakan bagian dari rasa syukur sesungguhnya karena kita sudah lepas daripada melaksanakan puasa di Ramadan, perintah ibadah puasa Ramadan. Tapi bukan berarti justru mengurangi kualitas ibadah puasa pada saatnya di mana puncaknya kita akan memperoleh derajat takwa di sisi Allah. Boleh mempersiapkan kue, tapi strateginya ketika kita buat kue jangan tinggalkan tarawih, jangan meninggalkan ibadah sunnahnya, jangan meninggalkan berjamaahnya. Mungkin bapak-bapak sibuk mempersiapkan Idul Fitri, tapi ternyata banyak yang tidak puasa karena dia ingin menyambutnya dengan bagaimana mencari dan meraih keuntungan yang besar, berjualan makanan, berjualan apapun yang dipersiapkan dan dibutuhkan untuk Idul Fitri. Lantas dia tidak berpuasa, sementara puasa adalah wajib. Hal yang demikian tidak bisa diqadha dengan hari yang lain. Dan juga tidak berarti kita berlebih-lebihan sehingga akhirnya memaksakan diri, beli kue utang, beli pakaian utang. Nah, ini tradisi yang harusnya mulai dihentikan saat ini. Bahwa makna yang sesungguhnya, hakikat yang sesungguhnya adalah kesuksesan orang ketika meraih kemenangan di Idul Fitri itu adalah ketika dia berhasil puasa Ramadan sebulan penuh dengan sempurna, menghatamkan Quran, berjamaahnya tidak pernah tinggal, dan kemudian banyak melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya. Maka tetap istiqomah. Kiatnya apa yang dilakukan? Pertama, tetap istiqomah. Di akhir Ramadan kan tantangan yang luar biasa. Kedua, selesaikan untuk menyempurnakan puasanya apa? Zakat fitrahnya. Jangan sampai lupa ya pemirsa, Bapak Ibu, ayah bunda yang ada di rumah. Ya, mungkin kalau dia punya harta yang tersimpan zakat malnya. Mungkin ada zakat perdagangan yang lebih afdol mungkin dikeluarkan pada bulan suci Ramadan. Nah, baru siapkan pakaian. Walaupun tidak baru, yang penting dia bersih. Jadi anak-anak ketika pulang orang tuanya tidak bisa belikan pakaian, sedih nggak? Nggak usah sedih. Karena hakikatnya bukan karena pakaiannya, tapi kalian sukses Ramadannya. Berapa kali hatam kalian di Al-Firdaus? Berapa kali melaksanakan sholat tahajud? Kemudian tidak pernah lepas sholat berjamaah, dan selalu kalian melaksanakan sholat tarawih berjamaah, mengisi kegiatan-kegiatan Ramadan yang begitu luar biasa. Dan itu pertahankan selama 10 hari terakhir ketika kita libur di rumah. Itu kunci suksesnya. Jadi bukan berarti kalian pakai pakaian baru, kemudian punya mainan, apalagi yang laki-laki masih SD cari pistol-pistolan. Ya barangkali nanti ada dapat sedekah THR itu disia-siakan, lebih baik ditabung. Untuk apa? Untuk beli pakaian sekolah, untuk nanti kalian di pondok, untuk persiapan nanti kalian kegiatan belajar di pondok. Itu akan lebih mulia. Jadi tampakkan kesederhanaan. Walaupun kita tidak bisa seperti Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sudah luar biasa, tapi kita tidak juga harus seperti itu. Karena kita nanti tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah yang sempurna dan pada hari kemenangan kalian mendapatkan hakikat yang sesungguhnya. Jangan lupa sholat Idul Fitri nanti kalian datang ke masjid dengan pakaian yang sudah rapi, ya, yang baik. Kemudian kalian sudah dalam keadaan berwudu, jalan dengan jalan yang baik.
kemudian ikuti khutbahnya. Subhanallah, setelah itu yang paling penting adalah bersilaturahim dengan jiran, tetangga, dengan keluarga besar. Itu apa? Saling maaf, memaafkan, sehingga kita akan kembali ke fitrah. Itu yang diharapkan, ya. Tapi menarik juga ya dia terkait dengan Sayyidina Ali tadi ya, dan kisah Fatimah, meskipun dalam kondisi kesederhanaan tapi tetap berbagi dengan keluarga ataupun masyarakat di sekitarnya, berbagi kurma dan gandum tadi. Iya. Baik, sepertinya adik-adik yang ada di sini mulai ingin bertanya nih Bi. Silahkan buat adik-adik yang ingin bertanya, yang perempuan, silahkan angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Oktaria dari Tulang Bawang Barat. Saya ingin bertanya, apa yang kita harus lakukan jika ada teman yang berlebihan dalam menyambut Idul Fitri? Baik, yang laki-laki sepertinya juga sangat antusias itu ingin bertanya. Silakan angkat tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Hermawan, asal dari Tubaba. Saya ingin bertanya, Bi. Iya. Apakah mau beli baju baru itu atau mau membuat roti itu apakah bagian dari ketidakkesederhanaan, Bi? Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali dari adik Dino ya tadi ya. Nah, pertanyaannya itu terkait dengan apakah dengan kita membeli baju baru, kemudian ada kue-kue di rumah, itu bagian dari ketidaksederhanaan. Baik, sahabat Al-Firdaus dimanapun berada, serta adik-adik dari Pondok Pesantren Al-Firdaus, kita akan lanjut setelah yang satu ini.